pagi sahabat Orintis Indonesia. Kemarin saya dapat ini ya, masukan gitu, bukan masukan, ada ide gitu, suruh membuat konten tentang hand breeding atau intensive breeding dalam ilmu perikanan ya. Intensive breeding itu kebetulan saya hari ini ada project dari rekan-rekan saya karena ada beberapa ikan yang sudah matang juga. Maka dari itu saya akan membuat beberapa konten tentang gimana sih caranya hand breeding gitu biar tidak melukai si ikan. Kan banyak tuh ada orang yang hand breeding habis itu si ikannya genitalnya rusak atau bengkak atau gimana. Nah itu kan secara paksa. Nah ini kan sebenarnya intensive breeding itu secara garis besarnya itulah bantuan hormon ya, bantuan hormon, dan kita yang melakukannya gitu tanpa alaminya si ikan. Jadi yang ngatur dia berproduksi itu kita gitu. Nah tapi harus ada bantuan hormon, karena apa? Kalau ada bantuan hormon, ada feromon yang meningkat dalam si ikan, itu otomatis peleburan si telur tuh lebih gampang. Ya hormonnya sama kayak kemarin yang semi intensif yang kita suntik tapi dia kawinnya alami, tapi bedanya sekarang pemberian hormonal terus kita bantu juga buat breeding si ikan itu dengan bantuan tangan kita. Nah ini sih yang tadi dikirimin sama rekan kerja saya, 2 ikan ini, 1 jantan 1 betina. Nah ini yang akan saya kerjakan sekarang. Untuk keseruannya nanti sebentar lah, kita tunggu 5 menit ya biar ikannya tenang dulu gitu. Nah di belakang ini ada fiber saya ya, sebenarnya bukan fiber untuk grooming atau untuk apa, hanya buat matangin telur aja. Cuman ikan-ikan saya belum ada yang masang di sini. Ini belum matang sepertinya. Coba kelaminnya disorot tuh. Tuh ininya belum berwarna pink si kelaminnya, berarti ya sekitar seminggu 2 minggu lagi lah masih udah bisa diproduksi. Yang ini nggak tahu nih, si merah, aduh, dia agak susah ditangkap. Saya nggak punya ikan kesayangan ya, ikan-ikan saya juga dari kecil sudah diambil customer. Ini adalah ikan-ikan sisa dan ada yang saya beli besar juga. Nah ini nggak tahu nih udah matang atau belum. Oh belum ada, baru ngisi. Mungkin ini akan saya kerjakan langsung sekarang, tapi kayaknya si ikan yang baru datang itu tidak akan saya kawinkan sama black orandanya, karena si black oranda ini menurut saya kurang nyetel sama calico yang teman saya punya ini. Ini sudah matang si kirinnya, orandanya ya mungkin ini masih indukan muda ya. Ini jantan saya, tapi saya tidak akan makai. Nanti akan saya ganti. Sebentar ya, saya masuk dulu ngambil ikan. Nah ini ikan jantan yang akan saya pakai. Anatominya bagus, siripnya keras. Dan mungkin akan saya setelkan sama itu daripada black oranda. Dan saya akan menyuntiknya ya, memakai hormon. Nah ini betinanya, ini jantannya. Saya kasih pemberian hormon ya.
saya akan melakukan pemberian hormon Ovaprim ya. Mungkin buat dosis-dosis apanya kalian sudah lihat di video saya sebelumnya ya. Nah, ini harus diencerkan dulu. Saya pengencerannya pakai NaCl. Saya encerkan dulu. Kurang encer, tapi nggak apa-apa, biar homogen dulu. Selanjutnya akan saya suntik si ikannya, mulai dari betina dulu. Kalau ikannya sudah mau gerak, lepaskan saja. Ingat ya, ikan mau gerak langsung saja dilepas. Karena nyuntik itu tidak boleh terlalu terburu-buru. Nah, ini sudah kita berikan hormonal ya. Nah, si ikan akan kita tunggu selama 6 jam mungkin di dalam rumah. Saya akan membawa ikannya. Yuk. Kita akan bawa ke rumah ke dalam. Nah, ini ikan-ikan yang saya akan breeding. Di sini sih tempat saya bukan buat pembesaran, bukan buat grooming, tapi hanya sebagai mini lab buat menawarkan ikan-ikan yang saya suka, ataupun ikan-ikan impor, ataupun tempat karantina, ataupun tempat transit ikan sebelum dikirim ke buyer-buyer saya. Nah, nanti setelah menelur di sini, umur 5 hari saya pindahkan ke Matpon. Nah, dari sini kita pindahkan ke Matpon tuh umur 5 hari makan.
Jadi di sini mah bukan tempat showroom dan sebagainya, hanya mini lab saya buat melakukan tugas tersebut ya. Buat ngebreeding ya saya enak di rumah, lebih intensif gitu, lebih kekontrol lah sama sayanya gitu. Nah, kita akan syuting lagi 6 jam kemudian karena reaksi kerja hormon itu 6-8 jam di ikan. Nah, nanti buat handbreed saya akan di sini, cuman kayaknya kan indukannya kecil ya. Saya tidak akan handbreed di luar air, tapi di dalam air, tapi saya akan handbreed tersebut gitu. Jadi saya akan kasih tahu gimana tips-tipsnya gitu buat handbreed si ikan ya. Nanti kita sambung ya. Nah, ini setelah 2 jam tadi si ikan analnya menambah kemerahan, perutnya juga mulai merah, gerakannya sudah mulai sangat-sangat lambat. Ini menunjukkan si betina sudah matang ya dengan reaksi hormonnya. Tadi kan di sejam yang lalu perutnya belum tampak kemerahan ya, sekarang sudah. Nah, idealnya kalau misalnya jantan dan betina tuh harusnya dipisah dulu supaya tidak terjadi mijah malin ya, karena kan mau di handbreed. Cuman kalau ikan koki biasanya kalau saya sekat antara jantan dan betina saya pisah, malah jantannya sedikit keluar spermanya. Makanya saya nyatukan saja seperti ini gitu. Kalau tidak disatukan bareng-bareng begini, nanti sperma jantannya sedikit. Dia memang ada reaksi kejar-kejaran, tapi tidak ada peleburan. Tidak ada telur sama sekali ya, bisa dilihat di akuariumnya. Oke, nanti kita update untuk yang 4 jam berikutnya ya. Ya, sahabat Oribis, sekarang udah 6 jam selama pasca penyuntikan. Saya agak telat sih sebenarnya, ini bukan 6 jam, lebih 7 jam karena saya baru bangun tiduran gitu, capek. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih kalau saya nyuntik tuh tadi pagi. Kan seharusnya penyuntikan itu kalau di kolam terbuka, apalagi di kolam-kolam yang tidak ada atap, apalagi yang di kolam semen terbuka, itu tidak bisa, penyuntikannya tidak bisa pagi karena ada fluktuatif suhu yang akan mempengaruhi rusaknya sperma, rusaknya sel telur dan sebagainya. Makanya dari itu kalau misalnya yang tempatnya terbuka, itu disarankan kita melakukan penyuntikannya kalau nggak sore hari atau malam sekalian gitu. Jadi pas kawin tuh dia fluktuatif suhunya itu rendah, jadi sperma sama sel telur bisa tumbuh dengan maksimal gitu. Nah, kalau di saya kan beda, ini di mini lab saya. Mini lab saya ini tertutup dan hawanya tidak terlalu panas, maka dari itu saya bisa nyuntik semau jidat saya gitu, ibarat kasarnya. Jadi kapanpun saya mau nyuntik ya bisa-bisa aja, karena yang namanya mini lab itu teduh gitu. Nah, mungkin sekarang saya akan men-stripping ikannya. Ini adalah cara intensif. Itu sebenarnya intensif tuh bisa 2 ya, bisa kita stripping di dalam air atau di luar air. Tapi kan ini ikannya nggak terlalu besar lah, paling besar juga sekitar 17 cm. Maka dari itu saya strippingnya di dalam air aja karena telurnya tidak terlalu banyak. Yang saya lakukan adalah 1:1. Kenapa sih saya harus memprogram ikan itu 1:1? Supaya saya tahu akankah genetik yang saya setelkan itu maksimal. Bila mana maksimal, saya melakukan pencatatan supaya catatan saya rapi dan kedepannya saya mau bikin ikan ini lagi, darahnya masih ingat gitu. Makanya saya selalu mencetak ikan itu 1:1. Nah, kenapa kalau ikan besar saya melakukan strippingnya di luar air atau di baskom? Nanti ada cuplikan videonya sedikit, nanti saya lampirkan. Video. Juga bahwa ikan-ikan besar itu kan pasti si ikan jantanan itu nggak kuat spermanya ya. Makanya dari itu si spermanya saya sedot ke sirin. Sirin itu adalah suntikan besar, tapi jarumnya saya buang. Di suntikan itu saya masukin NaCl fisiologis supaya apa? Nah, NaCl fisiologisnya saya ambil dulu. Habis dari situ, habis dari NaCl fisiologis,
saya sedot si sperma ikan sampai stripping si jantannya harus berdua ya, nggak bisa sendiri. Nah habis dari itu spermanya akan diencerkan gitu. Nah dari encerkan itu maka si sel spermanya bisa berjuta-juta kali lipat gitu. Makanya saya kalau stripping ikan besar tidak mungkin sendiri dan tidak mungkin di dalam air karena spermanya pasti akan kurang jantannya. Maka dari itu nanti saya cuplikannya akan saya kasih, tapi buat sekarang saya tidak bisa menunjukkan full tutorialnya karena ikan-ikan besar saya belum ada yang matang. Kan kalian nyaksikan sendiri di video di sini, di video menit-menit awal ikan-ikan jumbo saya belum ada yang bisa berproduksi. Nah, maka dari itu kita sekarang lanjut, kita akan men-stripping ikan-ikan kita. Yuk, let's go. Nah, ini video ikan yang sudah 7 jam ya, saya telat gara-gara kesiangan bangun. Nah, si jantannya udah mulai ngejar-ngejar. Di sini juga saya bisa melakukan stripping ya. Kita mulai ya, kita ambil. Kelihatan ya, ini spermanya keluar. Oh, seperti itu keluar. Ya, sedangkan ini keluar tuh. Oh, ya, oke, guys. Bisa dilihat ya, lemes banget, bisa keluar tanpa ada paksaan. Ini berjalan cepat ya, jadi kalian kalau mau kawinin ikan nggak usah tunggu beberapa lama karena ikannya sudah bisa langsung kawin. Nah, kalian bisa lihat ya, telurnya habis. Nah, kalian bisa lihat ya, sudah nggak ada sel telur. Tuh. Semuanya udah kempes tuh. Ya. Tuh, tidak ada paksaan, tidak ada luka. Ya, bisa dilihat. Udah nggak ada telurnya, saya pencet semuanya. Nah, sudah dilihat kan betapa mudahnya proses ikan breeding. Jadi cuma 2 menit, 2 menit aja kayaknya kurang ya. Buat meleburkan semua telur tuh 2 menit kurang. Jadi kalian tidak akan capek-capek menunggu kapan kawinnya. Ikan saya kok nggak kawin-kawin gitu. Nah, daripada itu ya mending hand breeding aja. Cuman disarankan buat yang pemula, belajar nyuntiknya jangan ke ikan koki dulu. Kalian bisa melakukan ke ikan-ikan konsumsi. Kalian bisa suntik opaprin dosis rendah, kalian mencoba aja dulu gitu, siapa tahu kan gimana ya, kalau di ikan koki langsung kalian kan takut abses gitu. Jadi sekali nyuntik ikannya gerak-gerak, luka, nah dari luka itu kan menjadi borok, itu akan menjendol gede. Itu ada proses pengobatannya lagi dan ikan juga akan stres. Maka dari itu belajarlah dari ikan-ikan konsumsi yang mudah didapat di pasar gitu, dan harganya tidak terlalu mahal. Bila kalian nyuntiknya udah jago, tidak akan ada kerusakan di bagian tubuh ikan.
Maka dari itu jangan langsung nyoba ke ikan-ikan yang kalian mau pijahkan gitu. Nah mungkin segitu saja dari saya penjelasan tentang hand breeding atau intensive breeding di dalam air. Nanti saya akan melakukannya di lain waktu yang di luar air alias di baskom. Nah cukup sekian ya, terima kasih guys, see you. Jangan lupa subscribe dan like and share channel ini, semoga bisa bermanfaat bagi semua kalangan pecinta ikan hias.